Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan insya Allah akan mereview ya, mengcover video dari Gus Dur, video terakhir sebelum dia ditangkap. Ini ada saya lihat dari Munjat Channel, dari resminya ya, channel resminya. Dan ini akan menjadi penting ya, pikiran-pikiran Gus Dur itu, Gus Nur akan menjadi penting ya dalam studi politik Indonesia modern dalam relasinya dengan kekuasaan ya. Mungkin ini sangat diperhatikan ya oleh pengamat Indonesianis di berbagai perguruan tinggi di dunia. Kita lihat apa yang diomongin Gus Nur di video terakhirnya ya. Dekat di YouTube ya, silaturahim. Tanggal berapa sekarang, Le? Tanggal 22 hari Kamis. Tanggal 22 hari Kamis. Ya betul, 22 hari Kamis Oktober ya. Barakallah. Baik teman, mengisi waktu kosong, ada artikel bagus ya, mudah-mudahan menambah wacana, menambah perbendaharaan pikir, wacana hati, dan seterusnya. Jangan bicara politik ya, jangan posting politik ya, jangan singgung politik ya. ini bahasa-bahasa orang-orang yang gini, di dunia itu ndak ada yang sia-sia, saudaraku ya. Korek api itu bisa halal bisa haram tergantung kamu pakai apa gitu. Tapi tetap dibutuhkan itu api itu. Kalau nggak ada api, nggak jalan hidup di dunia ini, nggak berputar ekosistem sunatullah di dunia ini kalau nggak ada api. Jadi nggak ada barang bahaya di dunia ini. Kalau Anda pakai bakar rumah orang ya di penjara, salah, dosa. Tapi kalau pakai masak nasi gitu, pakai masak nasi kebuli gitu, nasi mandi, ikan kambing, wah itu keren itu. Nah gitu. Jadi orang tuh jangan antipati terhadap apapun. Tidak ada yang bahaya. Bahaya itu hanya masalah momentum, masalah ruang dan waktu, masalah niat. Dia mengawali videonya itu dengan falsafah hidup dia ya, bahwa yang ada di dunia ini sebenarnya sangat tergantung kepada cara kita menyikapinya ya. Kalau menjadi bahaya ya karena salah menggunakannya. Tapi sesuatu itu dicontohkan api tadi, itu sangat berguna ya, untuk masak. Tapi kalau untuk bakar rumah ya dia bisa masuk penjara. Apa Dek? Waalaikumsalam. Apa? Bapak di mana? Bapak di kebun nih, di samping rumah. Kenapa? Motor gimana? Jadi nggak? Iya jadi. Anggarannya paling banyak. Anggarannya paling banyak 6. Halo. Iya, jadinya itu Iya jadi. pakai duitnya 4 juta doang. Apa? Kenapa? Pakai duitnya 4 juta doang. Oh motornya Duitnya 4 juta doang. harganya cuma 4. Ada motor inian, motor Pak Amir. Pak Amir siapa? Belakang Pak Amir. Ah itu surat-suratnya. Lengkap. Ya udah beli aja itu yang dekat. Pak Amir Pak Anton maksudnya. Nah, Hah? iya, Om Anton yang jual ya. Kamu udah ketemu sama orangnya? Barusan dari situ. Alhamdulillah enak dah. Bapak di mana sih? Di kebun ini samping rumah. Tungguin. Hah? Bapak ke situ sekarang? Tungguin. Ipan yang situ aja. Ya udah sini. Tuh anak. Halo. Sini. Gimana? Sini lah.
Sini Bapak lagi rekaman. Sorry, ada anak mau beli. Ini dia hari Senin mau kerja di ISS itu jadi security dan perlu motor. Nih. Kok kamu tahu ada motor di situ? Dia kan emang kenal sama Om Anton. Siapa? Ipan. Kapan kenalnya? Udah lama. Terus kok tahu perlu motor? Gimana ceritanya? Itu Ipan nanyain motor dijual Om. Mau emang boleh katanya. Ya udah. Dia Ipan minta apa, Ipan pakai 4 juta aja buat. Nah kan dia jual 3 juta buat motornya, pajaknya baru mati 2 bulan. 3 juta itu pajaknya diurusin sama dia, dipanjangin. Jadi berapa kita bayar? Dibayarnya ke 3 juta, tapi Ipan minjem 4 juta buat beli. Udah ntar bininya. Bapak kasih buat sampai lunas 3 juta ke Pak Anton. Nanti kamu perlu SIM, perlu apa, perlu ntar Bapak yang bayar semua ya. Buat apa enggak, buat itunya dulu, buat yang lain-lain dulu kayak oli, bodi. Iya sekarang Jatuh baru mati 2 bulan. sekarang gimana caranya? Kamu minta ini deh, minta rekeningnya. Kirain kemana kamu tadi tak cariin? Udah sholat belum? Sholat lah. Kerekam. Kita teruskan ya, tadi ada anak ya yang interupsi. Nah gitu, jadi orang tuh jangan antipati terhadap apapun. Tidak ada yang bahaya. Bahaya itu hanya masalah momentum, masalah ruang dan waktu, masalah niat. Ya, kita butuh udara, kita butuh angin, kita butuh air, kita butuh tanah, kita butuh api, dan kita butuh politik. Ya, hati-hati. Kita butuh politik. Jadi jangan anti politik, jangan buta politik. Saya dulu buta politik, saya dulu anti politik, saya dulu nggak mau politik, saya dulu malas politik. Tapi sekarang saya baru sadar, gara-gara saya buta politik, gara-gara saya malas politik, gara-gara saya nggak mau ngurus politik, nggak mau ngomong politik, akhirnya ternyata negeriku hancur carut-marut, dirampok, dijarah, dia diperkosa habis-habisan seperti ini. Nah begitu, ini makanya Mulai. Jadi politik itu mutlak dalam kehidupan Gus Nur ya. Tadinya dia cuek terhadap politik, pokoknya dakwah aja, ngurusin tahfiz Quran aja, ngurusin dagang aja. Ternyata negerinya hancur karena politik. Ya itu dikerjain sama orang-orang yang ngerti politik, menjarah negerinya lewat kekuasaan, lewat izin-izin itu. Kan izin-izin itu kaitan dengan politik. Kita terusin ya. anti politik ya silahkan, hidup aja lah, nikmati hidupmu itu. Ya nanti kalau kamu nggak jadi korbannya, mungkin anakmu yang akan jadi korbannya gitu. Nah itu poinnya. Kalau kita cuek, nggak tahu menau tentang politik, akan jadi korban cepat atau lambat. Kalau nggak kita atau anak keturunan kita. Karena biasanya orang politik kalau sudah menjarah itu dia long term, pengen sebanyak-banyaknya dia mengeruk itu. Ini saya belum lihat ya. Ini pertama kali saya saya buka ya. Belum pernah saya lihat ini. Saya hanya lihat channel Munjat 5 hari yang lalu. Terus nggak ada lagi, berarti ini yang paling akhir. Diplukutu sama penguasa. Apa diplukutu? Dibohongi sama penguasa. Dibohongi. Ya bahkan dibunuh. Ya dijarah martabat, dibunuh hidup dan masa depan oleh penguasa. Itu kalau kamu buta politik, merem politik, nggak mau politik ya. Jadi kalau merem buta politik, cuek terhadap kejadian-kejadian politik yang ada di Indonesia, maka yang jadi korbannya kita. Makanya dia itu keras ya, mengingatkan itu penyimpangan-penyimpangan penguasa yang memang nggak akhir-akhir atau kalau menjarah ya. Politisi kayak yang punya kekuasaan tuh yang bermain di politik itu loh. Dia mulai sadar karena kemudian dia jadi korban. Sekarang dia jadi korban ya. Di penjara kemarin. Yes. Barakallah.
Ya udah diamanin, masukin dalam. Tanggung bentar ya. Nyelesain dulu bentar ya. Ya udah dirapin dulu aja. Ya bengkel dah. Jadi kadang-kadang ada di grup-grup WA, jangan ngomong politik ya. Di Facebook, jangan ngomong politik ya. Di YouTube, komentar, jangan ngomong politik ya. Nah, tuh. Kasihan deh lo. Hidup susah ya. Karena dipolitiki sama maling-maling itu. Dipolitiki sama maling-maling, itu yang disebut politicking ya. Satu sikap yang licik dari sejumlah politisi atau penguasa, ngambil keuntungan untuk dirinya dan kemudian mengorbankan orang lain sambil menyebarkan isu. Jangan main politik supaya dia nggak ada yang ngontrol gitu. Orang lain suruh ngerjain yang lain aja. Jangan ngurusin politik, biarin saya yang jadi maling. Kasar ini, kasar. Nih subhanallah, maaf. Ini grup ini ya, kan terjadi ini. Ini catatan, saya cuma nyatat. Jadi di grup itu ada yang kata-kata begini, maaf ini grup dokter, jangan ngomong politik ya. Maaf ini grup pengajian, jangan ngomong politik ya. Maaf ini grup arisan, jangan ngomong politik ya. Maaf ini grup guru, jangan ngomong politik ya. Maaf ini grup dakwah, jangan ngomong politik ya. Maaf ini grup Bu RT, Bu Camat, PKK, jangan ngomong politik ya. dia nyindir ya orang-orang yang yang alergi terhadap politik, padahal dia jadi korban politik tanpa dia sadari, makanya dia hidupnya susah kira-kira. Maaf ini grup penulis, jangan ngomong politik ya. Maaf ini grup keluarga, jangan ngomong politik ya. Maaf ini grup pelawak, jangan ngomong politik ya. Maaf ini grup LGBT, jangan ngomong politik ya. Maaf ini grup hadro, jangan ngomong politik ya. Maaf ini grup kitab kuning, jangan ngomong politik ya. Maaf ini grup tasawuf, jangan ngomong politik ya. Maaf ini grup thoriqoh, jangan ngomong politik ya. Ya. Dia kesal, tapi dia sudah bisa menertawakan dirinya sendiri. Gus Dur melihat situasi yang ancur-ancuran di negerinya karena politik ya, karena banyak maling-maling. Jadi dia tetap normal ya, Gus Dur itu, karena dia bisa menertawakan dirinya sendiri. Maaf, saya orang suci. Jangan ngomong politik ya. Suci matamu, suci. Maaf, Jangan salah. ini grup pesantren, jangan ngomong politik ya. Maaf, ini grup infak beras, jangan ngomong politik ya. Apa lagi? Apa mana? Bu, nggak tahu. Ketemu orang seperti itu? Banyak. Ketemu? Banyak. Atau kamu sekarang masih di posisi itu? Iya, saya. Tuang donat, jangan ngomong politik. Ayo, terima, buka otak itu, ya. Terima api, terima angin, terima kerikil, terima debu, terima tanah, terima air, terima semuanya. Wah, falsafah hidupnya. Jadi jangan suka menolak sebuah realitas. Jadi syukuri yang ada, yang sudah diberikan Allah, termasuk angin, api, air, dan juga kondisi politik. Jangan ditolak, dan harus kita masuk mengurus politik dengan plus minusnya. Bagaimana kita ngurus air, ngurus api, jangan dihilangkan itu dalam kehidupan kita. Tinggal belajar mengelola momentum, mengelola ruang dan waktu, manajemen ruang dan waktu, dan mengelola niat. Nah, jadi nggak ada yang sempurna dalam hidup ini, dan sikap kita adalah memanage semuanya itu supaya menjadi optimal dan bermanfaat untuk manusia itu, dan menghalau kemungkaran yang ada saja dilakukan oleh orang-orang di dunia politik. Gitu. Umat dilarang membicarakan tentang politik
Tahu nggak? Gitu kan? Nggak tahu. 350 tahun Belanda menjajah Indonesia, Kristen Ambon membantai Muslim Ambon dan Poso. Kristen Serbia membantai Muslim Bosnia, Buddha Myanmar membantai Muslim Rohingya, Hindu India membantai Muslim Kashmir, Yahudi Israel membantai Muslim Palestina, Syiah Suriah membantai Muslim di sana. Tahu kenapa? Tahu kenapa? Tak ulang ya. 350 tahun Belanda menjajah Indonesia, Kristen Ambon membantai Muslim Ambon dan Poso, Kristen Serbia membantai Muslim Bosnia, Buddha Myanmar membantai Muslim Rohingya, Hindu India membantai Muslim Kashmir, Yahudi Israel membantai Muslim Palestina, Syiah di Suriah membantai Muslim-Muslim yang ada di sana. Tahu kenapa? Ora. Ngos jongos, serbazer, kiai, gus-gus, tatat, bib-bib, terdokter, pra pengacara, bong cebong, siapapun Anda yang anti politik, nggak mau politik, Kenapa? Balik ke sini. Kenapa? Karena Muslim dilarang dakwah politik, karena Muslim dilarang ngomong politik, karena Muslim otaknya dicuci, brainwash, ya, digiring otaknya orang-orang Muslim untuk membenci politik, buta politik, nggak mau politik, antipati dengan politik. Makan itu liberal, makan itu sekuler, makan itu nasi pecel tuh, makan itu nasi rawon tuh, makan K-pop itu. Jadi sebenarnya dia itu ya mengungkapkan dengan humor persoalan serius ya. Karena ini kalau kita lihat penasihat militer zaman Belanda, yaitu Dr. Snogor Gronye, bagaimana menaklukkan perjuangan rakyat Aceh supaya bisa ditaklukkan, kan dia ngasih solusi itu. Kalau orang Aceh itu soal ibadah, muamalah itu jangan diganggu. Tapi kalau saat dia ngomong Islam politik, membicarakan Islam dalam konteks kekuasaan, nah itu baru dihancurkan. Jadi kalau soal sholat, haji itu jangan diganggu orang-orang Islam itu, orang Islam Aceh, tapi dalam konteks keseluruhan. Kemudian ini dipakai untuk penguasa-penguasa di negeri-negeri Muslim ya, supaya Muslim bisa ditaklukkan. Jangan sekali-kali ngomong politik, sekali ngomong politik dihancurkan. Makanya sekarang itu kan pentas politik nasional kita itu dikosongkan kan dari aspirasi politik Islam. Ini kan ngikuti gaya Snogor Gronye, tanpa Gus Nur itu menyebutkan itu pikiran Snogor Gronye, tapi itu dalil yang sebenarnya dipakai untuk menghadapi umat Islam sekarang ini. Soal ibadah nggak diganggu, tapi soal politik langsung di brainwash ya, supaya kita anti politik Islam dan lain-lain, supaya membenci politik gitu maksudnya. Ini serius sebenarnya ini Gus Nur ini. Apalagi makan itu Nusantara itu. Apalagi nggak mau politik nanti kalau anakmu yang dibantai baru tahu rasamu nanti. Kenapa itu terjadi? Karena Muslim dilarang ngomong politik, Islam dilarang ngomong politik oleh kapitalis global, oleh konspirasi global. Kalau orang Islam kiai dakwah bab datang bulan aman, dakwah bab nifas aman, dakwah bab istihadah, darah nifas, istihadah, darah mens aman. Kalau dakwah bab doa makan, bab wudu, bab toriko, bab air, bab suci macam aman, bab sholat aman. Kalau ada kiai dakwah bab lucu-lucu, ngelawak-ngelawak, ini sekarang ada program nyari dai yang lucu. Pokoknya mau Habib, mau Gus, mau kiai, mau ustadz, kalau dakwahnya lucu, nggak nyentil politik, itu akan di backup, itu akan diviralkan, akan dibiayakan, didanai bila perlu supaya viral. Yang penting nggak ngomong politik. Nah, jadi kalau Anda kiai, ustadz, habib, gus yang bosan melarat, bosan miskin, bosan jadi orang tidak viral, pengen viral, ceramah yang lucu.
Ini poin penting ya. Jadi Gus Nur ngerti sebenarnya masalah inti orang Indonesia, Muslim Indonesia, karena sangat alergi ya, nggak suka dengan politik, akhirnya umat Islam rugi sendiri ya. Dan dia tadi nyebut soal konspirasi global, kapitalisme global. Keren bahasanya nih. Ngerti nggak sebenarnya? Ya ngertilah ya, Gus Nur kok nggak ngerti. Ngerti. Jadi itu memang ada ini ya, aktor-aktor internasional yang bekerja untuk melumpuhkan kekuatan Islam di Indonesia dengan cara pertama-tama, asal ada potensi untuk membicarakan kekuasaan atau membicarakan politik, itu langsung dibabat habis. Caranya di brainwash dulu pikiran supaya membenci politik ya, memisahkan umat Islam dari kekuasaan atau memisahkan aspirasi Islam dari negara itu. Jadi bagaimana mensekulerkan kehidupan sosial politik di Indonesia dari nilai-nilai agama itu. Agama yang dimaksud di sini tentu yang dimaksud oleh musuh-musuh Islam adalah agama yang ibadah. Jangan sampai agama yang bersentuhan dengan kekuasaan, yaitu Islam politik, masuk dalam struktur negara. Itu maksudnya Gus Nur. Gak usah ngomong politik, kamu viral. Nah, viral di mana? Nah, itu persoalan lain. Ya, viral di kaum sekuler, liberal, penjilat itu. Kalau ada dakwah ngomong politik, panas kupingnya. Oke, lanjut ke sini. Kenapa? Karena Muslim dilarang dakwah politik, sehingga umat Islam tidak tahu tentang tipu daya musuhnya dan menjajah semua negeri kaum muslimin. Tiap kali ada umat yang sadar pentingnya memahami politik dan mulai membicarakannya, maka langsung saudara seimannya menekan dan melarangnya. Sudahlah, jangan ngomong politik sudahlah, Ustadz itu ya Ustadz aja, ngaji yang dingin, ngaji yang damai, yang sejuk jangan provokator, jangan menebar kebencian, jangan ghibah, jangan fitnah. Nah ini khas ya, WA yang komen-komen yang masuk di itu saya, di channel saya juga begitu. Jangan ghibah, jangan fitnah. Lupa bahwa musuh-musuh Islam itu bekerja untuk menghancurkan Islam ya, menjarah kekayaan Indonesia. Terus kemudian dia memakai orang-orang Islam sendiri untuk menghalang-halangi, bukan menghalang-halangi, untuk membayang-bayangi ya, pikiran-pikiran yang akan mengkoreksi maling-maling itu supaya dia leluasa dengan cara diingatkan oleh temannya jangan ngomong politik ya. Maksudnya biarin aja itu maling-maling ya punya kekuasaan itu terus menjarah negeri kita, kira-kira gitu. Jangan ngomongin jangan ngomongin para politisi, itu ghibah, itu fitnah. Nggak boleh, dilarang dalam agama. Jadi konteksnya dia bicara ghibah, bicara fitnah, itu konteksnya itu berbeda ya. Mungkin yang dimaksud dengan konteksnya yang dimaksud dengan Rasulullah. Kalau maling misalnya ya, ini pakai bahasa yang terus terang kayak Gus Nur ya. Kalau maling mau mencuri terus kita omongin itu maling, hati-hati loh ya, jangan sampai kita tertipu, dia orangnya maling, dia punya reputasi begini-begini. Terus orang yang anti politik jangan diomongin itu ghibah. Kalau benar apa yang dia buat berarti ghibah, tapi kalau nggak benar omongan kita tentang dia itu berarti fitnah. Jadi lebih baik diem aja. Itu yang sikap yang berbahaya yang diingatkan oleh Ustadz kok politik aja. Emang kamu Ustadz apa politikus sih? Amit-amit cabang bayi yang gila nih, menjijikkan. Tapi saya dulu di posisi itu. Dulu saya di posisi itu, tapi sekarang jijik. Lihat manusia-manusia kerdil, manusia-manusia melempem, manusia-manusia tempe otaknya. Tahu otaknya. Udah ada tahu aplikasi uang iklan biasa gimana cara ngilanginnya nih? Riba ini. Meskipun di sana cari yang lucu-lucu, maunya cari yang dingin-dingin. Meskipun kredit itu disetujui OJK, tapi itu ada bunganya, riba itu.
OJK sih nggak pakai syariat Islam dalam ekonomi ya, dalam muamalah. Jadi iklan-iklan yang ngasih kredit murah online tuh menjebak umat Islam semua tuh. MUI harusnya ngomong tuh, iki apa lagi, so beautiful. Nyemplung ke freezer sana, biar dingin otakmu, biar beku sekalian. Ini khas Gus Nur ya, bahasanya tuh spontan, belak-belakan dan cenderung kasar ya. Tapi kasar tuh sebenarnya dia jujur ya. Padahal, saya lanjut ya, semua musuh Allah berpolitik. Nah, rungokno iki. Kalau ada orang ngomong politik, tidak boleh, Ustadz kok ngomong politik. Padahal semua musuh-musuh Allah berpolitik. Padahal semua musuh Allah menjalin persaudaraan di antara mereka. Semua musuh Allah melupakan perbedaan besar di antara mereka. Kafir-kafir harbi, cukong-cukong, bandar-bandar, mbokne ancuk dobol kabeh iku. Penjara-penjara, perampok-perampok, maling-maling, munafik sekuler, kadrun palsu maksudnya ya. Kalau kampanye tok kadrun ya. Selesai kampanye Firaun. Mereka semua berpolitik. Jadi kalau Habibnya rezim boleh berpolitik. Kalau kiainya penguasa boleh berpolitik. Karena mereka bisa dibeli, ayatnya, hadisnya khusus yang mementingkan kepentingan perut politik mereka. Nah, kalau di luar oposisi jangan ngomong bab kenduren aja lah, takut tak jejak matamu untuk kapon. Jelas ya, meskipun bahasanya tidak seperti Refli Harun, tidak akademis ya, tapi tajam ya, tajam bahasa rakyat gitu ya. Dan saya lebih suka orang yang jujur daripada seorang akademisi yang kelihatannya sangat sistematis dalam berpikir dan sangat sopan dalam tutur katanya, tapi dia sebenarnya sebenarnya ya begitu. Menjadi sekrup yang memperkukuh kekuasaan yang zolim. Semua musuh Allah tidak hanya beribadah, tapi mereka mengatur rencana jahat agar kaum muslimin buta terhadap politik. Lihatlah apa yang kita kerjakan. Ibadah saja, kerja saja, belajar saja, amar ma'ruf saja. Maka tidak heran jika umat Islam mudah sekali dikoyak bagai sumbu pendek, mudah sekali diadu domba, dan mudah sekali dibenturkan antara satu dengan yang lainnya. Pahami dulur, politik yang kita bicarakan bukanlah politik praktis. Politik yang kita bicarakan adalah wujud kecintaan kita terhadap Allah dan Rasulnya. Politik yang kita bicarakan adalah memerangi kezaliman setiap penguasa di muka bumi. Politik yang kita bicarakan adalah demi izzatul Islam wal muslimin, demi tegaknya hukum-hukum Allah. Tak tambahi, politik yang kita bicarakan ini adalah politik tentang betapa besarnya dosa riba. Politik yang kita bicarakan ini adalah politik betapa dolimnya penguasa bangsat bokne ancuk itu. Politik yang kita bicarakan ini adalah betapa besarnya dosa-dosa pemimpin yang tidak adil yang terhadap rakyat. Itu politik yang kita bicarakan adalah politik yang menegakkan kebenaran. Paham Ra? Paham belum? That's clear. Ya, sangat jelas ya. Politik yang dimaksud Gus Nur adalah politik untuk menegakkan izzah ya, kemuliaan, harga diri Islam dan umat Islam. Politik yang dimaksud bukan untuk menjarah, tapi amar ma'ruf nahi mungkar ya, untuk menghalau kemungkaran dan mendorong, mendiskomando dan mengkomando yang baik dan mendiskomando yang mungkar, yang menyusahkan. Dan yang dimaksud politik oleh Gus Nur adalah yaitu menegur penguasa yang tidak adil itu. Paham belum? Maunya nguntal enak, tidur enak gitu. Kelonan gitu. Kerja di ruang ber-AC gitu. Terus baca hadis perang ya.
Rasulullah itu berpolitik dan berperang. Ingat, kita ulang, politik yang kita bicarakan adalah politik keadilan, memerangi para musuh-musuh Allah yang mengkhianati kita, yang mencurangi kita, yang memperkosa ibu pertiwi kita, yang memperkosa anak gadis kita. Anak gadis maksudnya memperkosa masa depan, ya kurang lebih seperti itu. Maka jangan pisahkan politik Islam dari dakwah, jangan pisahkan politik Islam dari ibadah dan muamalah kita. Jangan pisahkan politik Islam adalah strategi untuk menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Politik Islam adalah wadah muhasabah diri agar tidak terjajah. Lihat ini, kitabullah dilecehkan, ulama dihinakan, syariatnya dipermainkan, negeri ditergadaikan. Dari mana kita tahu itu semua? Ya, dari politik. Maka berpolitiklah dengan politik Islam, karena hanya dengan politik Islam yang akan menjaga marwah Islam dan bangsa, bukan politik sekuler, demokrasi, atau politik sosialis, komunisme, atau liberalisme, dan lain sebagainya, isme-isme yang lainnya itu. Barakallah, barakallah, barakallah. Salam politik, politik sehat, politik jujur, politik amar ma'ruf nahi munkar, politik bersyariat. Nah, politik syariat, politik syariah. Jadi bukan hanya bank aja syariah, ya, politik syariah. Nanti kita buat karaoke syariah, kolam renang syariah, bioskop syariah. Jadi yang diputar kartun-kartun kartun-kartun dari Sanum itu Omar Hana. Barakallah. Wes, itu hanya sampingan, hanya selingan. Mudah-mudahan video ini bermanfaat, ya. Jangan mau kita dijajah, maka syaratnya jangan merem politik, jangan buta politik, jangan anti dengan politik. Ya, barakallah. Sahiri wabillahi taufiq wal hidayah wa ridwan linaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apabila kau menemui musibah lalu